Kupu Papa, kenapa lu kok baru ngasih arahan sekarang setelah MBG jadi polemik? Kenapa nggak dari awal lu kasih arahannya? Kok gua jadi curiga? Apa jangan-jangan, jangan-jangan nih, lu emang sengaja tuh biar program MBG ini terlihat jelek di mata rakyat. Terus lu muncul deh di tengah polemik ini seolah-olah sebagai superhero bangke lu. Gua jujur aja ngeliat lu tuh duri dalam daging di pemerintahannya Pak Prabowo. Kenapa lu berharap gitu ya Pak Prabowo dikudeta terus lu gantiin posisi dia gitu? Ih, najis banget gue punya pemimpin kayak lu. Udah karbitan, cacat moral. Anak haram konstitusi pula. Nggak sudi gue dunia akhirat punya pemimpin kayak lu. Di mata gue, lu tuh lebih hina dan nista dari apapun Papa. Betul. Udah kebaca strateginya, ya kan? Wah, ngeri juga nih, Jess, kalau si Gibran menggantikan Pak Prabowo. Hai, antek-antek asing. Ngantuk. Balik lagi di Nyerocos, politisi Medsos. Udah lama ya si Mas Wapres nggak pernah nongol, guys. Apakah karena akhir-akhir ini kan banyak bermasalah gitu ya di program-program pemerintah. Yang salah satunya di program MBG yang banyak tercium bau-bau korupsi gitu ya. Ya mungkin karena ini si Mas Wapres nggak mau disalahin gitu ya. Biar disalahin Bapak Prabowo aja. Kan ini bekal dia untuk menuju ke 2029 ya. Makanya dia nggak mau disalahin kali ya. Adapun ini juga sebuah manuver Mas Wapres untuk menuju 2029 untuk menyaingi Pak Prabowo. Wah, ini ngeri banget nih guys ya. Masa sih kalian mau seorang Gibran jadi presiden? Netizen pun nggak tinggal diam ya guys ya, langsung disindir habis-habisan. Jadi nggak usah boleh mana-mana, langsung aja kita lanjut ke komentar politisi Medsos untuk si Mas Wapres. Giliran Amin Rais, satset langsung ditindak. Lah, Fufu apa kapan mau dibongkar? Melindungi Gibran, yuk bongkar. Komdigi bergerak secepat kilat sebagai jurus tanpa bayangan membungkam Amin Rais. Kontennya dituding menyerang pribadi Prabowo dan Teddy. Tanpa basa-basi, pemblokiran dilakukan. Dalihnya selalu klasik, menjaga etika dan stabilitas digital. Tapi pertanyaannya, di mana standar moral di saat berhadapan dengan akun Fuwafa? Kan ini yang menjadi pertanyaan publik. Jejak digital Fuwafa adalah monumen kebencian dalam peradaban Indonesia di tahun 2024. Serangan terhadap pribadi Prabowo dan keluarganya jauh lebih sadis ketimbang pernyataan Amin Rais. Hinaannya merendahkan martabat manusia. Publik menduga kuat akun ini milik Gibran. Catat, sudah banyak bukti yang digelontorkan oleh netizen. Catat. Namun, apa respon rezim? Hening. Seperti upacara mengheningkan cipta. Tak ada pemeriksaan maraton. Komdigi terlihat garang di kasus Amin Rais. Mendadak kehilangan taring terhadap kasus akun Fuwafa. Hukum seolah memiliki dua wajah. Satu wajah begitu bengis kepada pengkritik seperti Amin Rais. Wajah lainnya begitu teduh melindungi mereka yang berada pada lingkaran kekuasaan. Kenapa ya melindungi Gibran? Mengapa standar ganda ini dipelihara? Apakah etika hanya berlaku bagi oposisi? Membiarkan Fuwafa sambil membungkam Amin Rais adalah bentuk ketidakadilan yang sangat-sangat telanjang dan terang. Ini bukan soal penegakan hukum, ini soal permainan hukum. Diamnya pemerintah terhadap Fuwafa membuktikan satu hal. Catat, hukum hanyalah alat pukul bagi lawan dan perisai baja bagi kawan. Aduh bye pemerintah ini. Kenapa Fuwafa tidak diproses? Kan wakil presiden. Bercanda guys. Smith tak punya murid, lonte. Manuver Gibran semakin mencolok. Ia tercatat telah mendatangi 180 hingga 190 titik di seluruh Indonesia. Dalam sejarah Wapres Indonesia, jarang sekali ada Wapres dengan mobilitas yang menyaingi atau bahkan melampaui presiden dalam jumlah titik yang dikunjungi. Angka ini fantastis untuk seorang wakil presiden dalam waktu yang sangat singkat. Namun fakta 180 hingga 190 titik bukan sekedar angka, melainkan anomali politik. Gibran tampaknya sedang bersiap untuk 2029 lebih cepat dari Presiden Prabowo sendiri. Meskipun angka kunjungan itu masih kategori kuantitas, bukan berarti kualitas. Kunjungan itu lebih nampak sebagai deretan gimmick politik daripada kerja substansial. Rakyat disuguhi konten,
bukan solusi kebijakan. Ini adalah kampanye terselubung yang dibiayai fasilitas negara. Gibran sedang membangun infrastruktur politik personal secara agresif. Manuver ini diperkuat oleh peran Jokowi di balik layar. Mantan presiden itu terus bernafsu muncul di media nasional dan merekayasa opini di media sosial. Jokowi seolah menjadi tim sukses abadi agar nama Gibran tidak tenggelam. Segala isu direspon oleh Jokowi hanya untuk menjaga elektabilitas sang anak. Segala isu dikomentari oleh Jokowi agar dia terus diperbincangkan. Gibran tampaknya sedang menyiapkan exit strategi menuju 2029. Ia melakukan manuver curi start yang tidak etis. Pesannya jelas, Gibran merasa tidak lagi butuh restu Prabowo. Ia sedang memperkuat basis massa mandiri untuk sekoci masa depannya. Pertanyaan besarnya, apakah Presiden Prabowo sadar sedang membesarkan lawan di dalam rumahnya sendiri? Mau datangi 1000 tempat pun kalau kapasitasnya kayak Gibran, nggak bakal gua pilih. Jangan gitu bang, nanti termul marah. Nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Kunjungan Wapres Gibran di Nabire, menu MBG tiba-tiba berubah. Ada daging rendang. Senang sekali karena ini baru pertama kali dapat rendang. Biasanya hanya telur, ayam, atau ikan, kata salah satu siswa. Ini menarik, bukan karena daging rendangnya, tapi karena momentumnya. Program makan bergizi gratis ini sejak awal dijual sebagai solusi sederhana. Yang penting anak-anak makan, gizinya terpenuhi. Tidak perlu mewah. Anggarannya pun kita tahu, terbatas. Jadi publik bisa maklum kalau yang disajikan sehari-hari ya biasa saja. Tapi tiba-tiba menjelang kedatangan Gibran Raka Buming Raka, menunya berubah. Bukan sekedar variasi kecil, langsung lompat ke daging rendang. Daging rendang. Menu yang bahkan di rumah tangga biasa pun tidak dimasak setiap hari. Di sini pertanyaannya jadi sederhana, tapi menyakitkan. Selama ini yang dimakan anak-anak itu standar asli atau standar ketika tidak ada yang melihat. Karena kalau daging rendang bisa muncul hari itu, artinya ada dua kemungkinan. Pertama, sebenarnya mampu, tapi tidak diberikan setiap hari. Kedua, memang tidak mampu, tapi dipaksakan demi pencitraan. Dua-duanya problem. Kalau mampu, tapi tidak konsisten, berarti ada standar ganda. Kalau tidak mampu, tapi dipaksakan, berarti ada kepalsuan. Program publik itu seharusnya tidak punya dua wajah. Satu untuk rakyat, satu lagi untuk pejabat. Karena yang dibutuhkan anak-anak itu bukan menu spesial saat kunjungan. Mereka butuh kepastian bahwa setiap hari, tanpa kamera, tanpa tamu penting, mereka tetap dihargai dengan kualitas yang sama. Kalau tidak, ini bukan soal gizi lagi. Ini soal kejujuran. Dan ironisnya, kejujuran itu justru sering hilang tepat saat negara ingin terlihat paling peduli. Namanya hidup penuh settingan. Iya, undang-undang aja bisa dirubah, apalagi menu MBG.
Mungkin kita dari belajar Pak, minta nasihat bagaimana kita menjadi pelajar di Afrika Selatan di dalam agama. Akhirnya nanti kita sudah pulang ke Indonesia sumbang sekali baik untuk Indonesia. Sekarang ini ya, Indonesia itu diperhitungkan, yang kadang-kadang ada kepala negara itu yang malah nyamperin kita, bukan kita yang nyamperin mereka yang nyamperin kita. Jadi ya saya titip ya, nanti kalau balik ke Indonesia ya nanti bisa belajar pondok-pondok kita. Soalnya sekarang di pondok-pondok udah mulai kita masukin ini juga pembelajaran coding dan AI. Kemarin saya posting di Instagram juga bagaimana kita sini pakai AI di pesantren-pesantren. Kita kan dari awal ngomongin AI. Apapun pertanyaannya, jawabannya adalah coding dan AI. Dan para termul mengatakan, Mas Papres visioner, Mas Papres hebat. Goblok. Pokoknya jawabannya coding, AI, hilirisasi, tapi orang mudeng coba tanyain. Yang penting jawab daripada pelangak-pelangak.